Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Erniawati. Di sini saya akan memsimulasikan sebuah RPP terpadu yang saya buat, yaitu pada pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 semester 1, tema 4, subtema 3, pembelajaran 6, dan alokasi waktunya yaitu 2 dikali 35 menit. Tujuan dibuatnya RPP yaitu siswa mampu untuk menyampaikan kembali berita yang didengar maupun yang dilihat di buku pedoman siswa. Nah, yang kedua yaitu siswa mampu untuk mengembangkan ide atau gagasan yang dimilikinya dari apa yang didengar dan dilihat, serta memahami sebuah berita sehingga menjadi bahan untuk mengevaluasi dan menanggapi sebuah berita. Assalamualaikum anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita hendaknya berdoa menurut agama dan kepercayaan kita supaya pelajaran yang kita pelajari sekarang masuk di kepala kita. Nah, selanjutnya kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, gimana kabarnya anak-anak sekarang? Ada yang sakit atau ada yang kurang fit? Kita harus semangat. Nah, kenapa kita harus semangat? Padahal di luar itu hujan loh. Kita harus semangat untuk menggapai cita-cita kita. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang sebuah berita. Kita di situ akan menanggapi berita, akan memahami berita, kemudian akan mengamati sebuah gambar dan kita akan gambar itu berisi berita. Sebelum ibu lanjut ke pembelajaran yang menyimak isi berita, kita amati dulu apa yang ada di sekitar kita. Berita apa yang ada di lingkungan sekolah misalnya. Ya? Nah, ya betul. Sekarang kan hujan. Jadi tidak menutup kemungkinan kita itu kena banjir. Oh, betul. Nah, apa sih penyebab banjir itu kalian tahu? Hujan. Oh iyalah, pasti hujan. Nah, yang lainnya yaitu membuang sampah pada tempatnya. Nah, kalian kalau habis jajan buang sampah di tempatnya. Anak kita selanjutnya kita masuk ke pembelajaran kita yaitu menyimak isi berita. Nah, kalian tahu nggak langkah-langkahnya? Sebelum menyimak isi berita itu, kita harus menanggapi isi berita. Nah, langkah-langkahnya yaitu kita memahami isi berita dan kemudian kita menilai, mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dari berita tersebut. Nanti ibu akan memberikan tugas mengenai isi berita. Nah, tugasnya itu berkelompok. Berkelompoknya biar mudah kita kelompok pasang-pasangan setempat duduk. Nah, diskusi itu diadakan dengan teman meja dan saling memberikan tanggapan mengenai berita. Kemudian anak-anak ibu itu menanggapi beritanya dengan menjawab pertanyaan yang ada di buku siswa. Kemudian ibu akan menilai apakah kalian mengerti dalam pembahasan materi ini. Nah, kemudian kita akan mempresentasikan ke depan dan ibu akan menilai bagaimana kalian mengerti atau tidaknya dalam materi pembelajaran menyimak isi berita. Nah, kalian tahu nggak kesimpulan dari pembelajaran kita yaitu menyimak isi berita? Beritanya tadi apa, Nana? Banjir. Nah, kesimpulan dari banjir tadi itu apa? Ya, kesimpulan dari banjir, ibu simpulkan lagi ya. Kesimpulan dari banjir tadi, kita tuh harus
mencegah banjir tersebut agar tidak adanya penyakit dan kita melakukan aktivitas yang sehari-hari. Kita harus memelihara lingkungan dengan mencegah banjir tersebut dengan reboisasi, dengan tidak membuang sampah ke sungai, membuang sampah di tempatnya kan. Nah, bantu dapat menyebabkan banyak korban. Sebelum mendapat banyak korban, kita harus mencegahnya. Nah, baiklah, kesimpulan dari berita banjir, sebuah berita yang ada di buku pedoman kalian. Nah, Ibu akan menyimpulkan kenapa kita harus menyimak isi berita agar kita dapat mengevaluasi berita, apakah berita itu tidak benar dan apakah berita itu salah. Baiklah, Ibu tutup materi pembelajaran hari ini. Apakah ada yang menanya lagi? Ya, baiklah, Ibu tutup. Lebih kurangnya Ibu minta maaf. Kita berdoa sebelum pulang ya. Dimulai. Ya, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.